Halo, Okta, nanti jadi kan kita lari bareng? jadi dong. Oke, jam 9 pagi udah di taman ya. Oke, sip. Duh, udah jam 11 nih. Okta mana ya? Dari tadi di telepon gak diangkat-angkat. Habis ganggu aja deh. Males jawabnya. Udah deh, lari sendiri aja. Shalom adik-adik. Kalian sudah siap ikut ibadah hari ini? Harus siap ya. Ya, sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar minta tuntunan Tuhan menuntun kita dalam ibadah hari ini. Mari kalian siapkan hatinya, tutup tangannya. Tutup tangan? No. Lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai kebaktian kami, biarlah Tuhan menuntun kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, kasihan ya si Elis, dia malah lari-lari sendiri. Harusnya kan ditemani Okta, tapi Okta malah asik main game dan tidak menepati janjinya. Itu tidak baik ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya janji harus ditepati, nggak boleh diingkari. Adik-adik tahu juga gak kalau Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita dan pasti selalu ditepati, nggak pernah Tuhan Yesus ingkari. Salah satu bukti Tuhan Yesus berjanji kepada kita ialah kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Pujian yang penuh semangat ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, aduh, kita harus kembali fokus ya dalam ibadah kita. Wah. Tadi Lisa cerita sampai mana ya? Oh iya, cerita mengenai janji Tuhan. Ya, jadi salah satu janji Tuhan ialah Tuhan akan datang kembali ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Nah, sambil kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus dengan sikap yang taat dan setia padanya. Nah, oleh karena itu adik-adik, Lisa mau ngajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Yesus itulah satu-satunya.
penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali antar kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, kita mau melakukan persembahan nih. Nah, sebelum kita melakukan persembahan, kita ambil sikap doa dulu ya. Kita mau doa persembahan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, dan juga atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami juga dapat berguna dalam pembangunan gereja Engkau, bahkan dalam aktivitas di gereja Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa jalan kehidupan kita akan selalu rata atau tidak ada masalah. Tetapi adik-adik, kita tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai kita, bersama-sama dengan kita, dan memberikan kita kekuatan. Maka dari itu adik-adik, langsung mengajak kalian nih sebelum kita masuk firman Tuhan, kita angkat pujian Tuhan tak pernah janji. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu, kita siapkan hati dan pikiran kita.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami semua kesehatan yang baik, sehingga kami dapat berkumpul bersama menyaksikan video firman Tuhan. Tuhan yang pimpin sertai firman Tuhan ini sehingga kami boleh mengerti dengan baik, bahkan boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan pimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap puji dan syukur. Amin. Wah, apa itu? Sebuah kotak besar di dalam kamarku. Aku penasaran. Aku buka, siapa yang naruh ya kira-kira ya kotak ini. Dan untuk apa? Baiklah, kita buka. Wow, sebuah sepeda. Kira-kira siapa ya yang memberikannya kepadaku? Oh iya, aku ingat. Waktu itu kedua orang tuaku berjanji akan memberikan aku sebuah sepeda. Aku sangat senang. Orang tuaku ternyata menepati janjinya. Padahal kalau dipikir-pikir, aku sering membuat mereka kecewa. Tapi orang tuaku menepati janjinya kepadaku. Aku ingat juga temanku berbeda dengan temanku. Dia orang yang sering berjanji, tapi tidak pernah sekalipun menepati janjinya. Sehingga di sekolah dia dijauhi oleh teman-teman. Nah, adik-adik, itu tadi kita melihat dua perbandingan tentang janji gitu ya, bagaimana janji kedua orang tua terhadap seorang anak gitu ya, walaupun tadi anaknya bilang kalau sebenarnya anaknya sih masih sering bikin kecewa orang tuanya, tapi orang tuanya tetap menepati janjinya kepada anaknya. Berbeda dengan teman di sekolahnya anak tersebut, bahwasanya temannya itu sering berjanji tapi tidak menepatinya atau tepatnya mengingkarinya. Itu kedua orang tua kita ya di dunia. Begitu, mereka menepati janjinya. Bagaimana dengan Tuhan kita di surga? Begitu ya. Terlebih lagi Tuhan kita di surga. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang janji Allah kepada siapa? Enggak kedengeran. Siapa? Ya, janji Allah kepada Abraham, bahwasanya Abraham akan mendapatkan keturunan, akan mendapatkan seorang putra dan istrinya akan mengandung. Begitu ya, minggu lalu kalau kita mundur sedikit, Abraham itu yang pertama dia Tuhan mendatangi Abraham lewat 3 orang yang muncul di depan Abraham gitu ya. Abraham lalu menyiapkan makanan, minuman, menyambut orang tersebut, menyambut yang dikirim Tuhan tersebut begitu ya. Lalu dia ngobrol, lalu diberitakan bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak, bahwa istrinya Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, si Sarah dengar tuh hal tersebut, lalu Sarah itu tertawa di dalam hatinya. Bagaimana mungkin, kami ini sudah tua. Umur Abraham pada saat itu 100 tahun. Lalu orang ini bilang, tahun depan Sarah akan melahirkan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Sarah akan benar mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki? Tuhan pasti menepati janjinya. Minggu ini kita akan
membahas satu perikop dengan judul Tuhan pasti menepati janjinya. Dan benar saja, Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Abraham menamai anak tersebut Ishak, yang artinya tertawa. Sesuai dengan kejadian yang minggu lalu kita dengar, ketika Sarah mendengarkan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan, dia tertawa di dalam hatinya. Makanya anak tersebut dinamai Abraham Ishak, begitu ya. Benar, Tuhan menepati janjinya. Lalu pada hari yang ke-8 Abraham menyunatkan anak tersebut. Begitu ya. Kita dalam firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi, gitu ya. Kita harus taat dan setia serta selalu percaya kepada Tuhan. Begitu ya. Dan kita ingat bahwa kita pun ketika kita berjanji, baik itu kepada sesama maupun kepada Tuhan, kita harus menepati janji kita. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Ajarkan kami untuk kami boleh merenungkan, terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap puji dan syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita mau buat kreativitas lagi nih. Kira-kira kita mau buat apa ya? Yuk, kita siapkan dulu paket kreativitas. Setelah itu, gunting, lem fox, pensil warna atau krayon, dan selotip. Kita buka dulu ya ini staplersnya, lalu kita pisahkan masing-masing. Langkah yang pertama, kita warnai dulu ya. Bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Nah adik-adik, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Setelah itu kita tempel ke kertas buffalo. Untuk gambar yang ini kita tempel ke kertas buffalo yang lebih kecil. Dan untuk yang angka 3 ini kita tempel ke kertas buffalo yang lebih besar. Nah adik-adik, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Setelah itu kita gunting sesuai polanya. Yang ini juga ya, kita gunting yang rapi. Hati-hati ya menggunakan guntingnya ya. Setelah digunting, nanti seperti ini ya adik-adik. Setelah itu kita mau tempel gambar Abraham ini ke sini. Bagian tangannya aja ya. Nanti kita tempel di sebelah sini. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita ambil talinya. Kita mau buat gantungan adik-adik. Kita taruh di bagian sini ya. Kita tempel. Boleh pakai selotip. Tempel sini satu dan di sebelah sini satu. Nah, seperti ini ya adik-adik. Seperti ini ya adik-adik hasilnya. Nah adik-adik, dari art yang kita buat hari ini, kita diingatkan lagi ya bahwa Tuhan tuh selalu menepati janjinya kepada kita, sama seperti janji Tuhan kepada Abraham, sehingga Abraham diberikan keturunan.
Selamat mencoba adik-adik. Setelah selesai, adik-adik bisa foto lalu kirimkan ke lausennya masing-masing. Nah, selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah sampai nih di akhir ibadah kita. Nah, bersyukur ya karena Tuhan telah memimpin kita dalam ibadah hari ini. Adik-adik, tahukah apa yang kita bisa pelajari dari hari ini? Ya, yang bisa kita pelajari ialah bahwa Tuhan selalu menepati janjinya dan tidak pernah Ia ingkari. Seperti yang telah difirmankan oleh Lause Rizky, bahwa Tuhan juga menepati janjinya pada Bapak Abraham. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menepati janji kita kepada Tuhan Yesus dan juga sesama kita. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, Lause mau mengajak kalian semua untuk mengangkat pujian Kasih-Mu Terbesar. Ayo adik, semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi penuh semangat ya. Jika seluruh bahan menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk membuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah ikut memuji, takkan habis menceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah ikut memuji, takkan habis menceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu walaupun secara online. Di mana ya Bapa, kami berdoa agar kami diberikan hikmat dan juga kebijaksanaan agar kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, sampai sini ya ibadah kita hari ini, sampai jumpa. Jangan lupa dikerjakan aktivitas dan kreativitasnya. Jangan lupa, jangan